Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan langsung bergabung bersama dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul. Selamat malam Reza dan juga Rizal. Siapa duluan ini? Izin Mbak, mungkin Oke, saya dulu Mbak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin saya menanggapi dulu tadi mengenai pembahasan yang pertama nih, mengenai food estate. Kalau menurut saya pribadi, food estate itu harus dengan perencanaan yang matang, Mbak. Mengapa? Supaya tidak ada anggaran yang terbuang-buang nantinya. Sedangkan kalau kita lihat yang sekarang, fenomenanya adalah anggaran yang diberikan tidak dilanjutkan. Jadikah memang proker ataupun pembangunan di negeri ini memang harus trial dan error atau seperti apa? Oke. Kalau memang mau dilanjutkan, silakan dilanjutkan gitu loh. Jadi inti pertanyaan saya adalah, kenapa Bapak Jokowi memberikan langsung mandat kepada Menteri Pertahanan untuk pembangunan food estate ini, sedangkan secara tugas pokok dan fungsi ada kementerian-kementerian lain yang menaungi. Mungkin itu. Apakah memang ini sebagai ajang politik pada tahun ini atau seperti apa? Atau memang keberpihakan Bapak Jokowi atau seperti gimana? Mungkin Ini itu saja, pertanyaannya Mbak. bagus sekali ini. Ada motif politis nggak di balik penunjukan Pak Prabowo dalam proyek food estate ini? Menarik sekali pertanyaannya. Oke, satu lagi. Bagus nih teman-teman Esa Unggul. Silakan. Izin masuk, Mbak. Ya, saya hanya ingin mempertegas bahwasanya menurut kami sebagai pemilih muda, kami tidak peduli dengan drama-drama yang ada pada elit politik saat ini. Yang kami peduli ialah bagaimana kebijakan saat ini sangat berpengaruh terhadap generasi kami kelak. Dan sebenarnya juga ini dampak daripada cawe-cawenya daripada Bapak Joko Widodo, di mana situasi yang agak memanas ini ialah endorsement yang diperbutkan daripada bakal calon dan para partai parpol, terkhusus saat ini ialah PDIP dan Gerindra. Dan pertanyaan saya ialah bagaimana para bakal calon dan para elit politik merebutkan suara generasi kami, generasi muda, dengan ide dan gagasan, bukan dengan drama politik ataupun menunggu arahan daripada Bapak Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali nih. Berarti teman-teman mahasiswa Mas Joko melihat bahwa memang ada cawe-cawenya Pak Jokowi terhadap elit-elit partai politik di Republik ini. Dan tadi pertanyaan pertama, apa sebetulnya motif Pak Jokowi menunjuk Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan menggarap food estate? Apakah ada motif politis? Silakan Istana. Ya tadi kan udah saya jelaskan di awal bahwa ketika pandemi COVID, ketika masyarakat kita masih dalam posisi menunggu semua pandemi ini turun, maka satu-satunya kekuatan bangsa ini yang bisa digerakkan dengan cepat itu adalah TNI. Dan TNI di bawah mana? Di bawah Kementerian Pertahanan untuk masuk ke area-area geografis yang sulit. Nggak ada dalam pertimbangan Bapak Presiden ini masalah urusan politis atau non politis. Jadi nggak ada motif politis? Nggak ada itu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi terkait soal cawe-cawe, jadi hubungan yang sekarang Justru inilah saya hadir. Ini teman-teman mahasiswa loh. Iya, makanya dalam kesempatan ini harusnya saya tadi diberi kesempatan agak panjang cerita tentang masalah cawe-cawe. Nanti bisa berdua panjang lagi. Supaya adik-adik mahasiswa itu juga ngerti bahwa cawe-cawe, sekali lagi, cawe-cawe yang dilakukan Bapak Presiden itu adalah bukan cawe-cawe terkait politik elektoralnya. Tetapi cawe-cawe Bapak Presiden adalah memastikan bahwa peluang yang dimiliki oleh bangsa ini sekarang itu benar-benar bisa dimanfaatkan dan diambil oleh siapapun yang terpilih nanti pada pemilu berikutnya. Sehingga siapapun yang terpilih itu mendapatkan kepercayaan utuh dari masyarakat dan mampu mengambil putusan-putusan yang lebih strategis ke depannya. Karena ingat loh Mbak, peluang kita ini ada dua, demografi dan kepercayaan internasional, dan ini harus kita manfaatkan betul-betul. Oke, Mas Ubed, Anda melihat bahwa teman-teman pemilih muda ternyata juga membaca situasi ketegangan hubungan antara PDI Perjuangan dan juga Gerindra itu ya karena memang ada cawe-cawenya Presiden Jokowi. Iya, saya kira mahasiswa sekarang cerdas ya melihat realitas politik kita yang kemudian mereka lihat performanya buruk ya dengan berbagai catatan-catatan. Terutama mahasiswa konsen dengan korupsi yang merajalela misalnya dengan skor indeksnya 34. Performa yang buruk itu membuat mereka kemudian berpikir bahwa konteks drama yang sekarang terjadi, orkestrasi yang terjadi itu bagi mereka nggak penting. Yang diberikan mereka adalah misalnya tadi pertanyaan kedua, itu soal gagasan. Saya itu pertanyaan menarik. Jadi mereka kritik terhadap pola cawe-cawe. Di saat yang sama mereka juga melihat tidak ada perdebatan gagasan di antara para capres. Termasuk juga misalnya gagasan
apakah kemudian gagasan Jokowi ini akan dilanjutkan? Saya melihat justru akan banyak persoalan yang diwariskan oleh pemerintahan ini yang harus ditangani oleh presiden berikutnya. Jadi mewarisi persoalan, tidak hanya mewarisi pembangunannya harus dijalankan oleh generasi presiden berikutnya, tapi beban persoalan memang cukup berat di tahun-tahun ke depan. Jadi memang sudah tidak bisa ditutupi lagi ya dari para pemilih ini bahwa memang ada cawe-cawe presiden. Kalau Anda membacanya seperti itu pendapat mereka. Dan mereka khawatir dengan situasi itu karena tidak terlalu banyak dipikirkan tentang mereka. Padahal mereka penentu masa depan Republik ini dengan pemilih yang jumlahnya lebih dari 52% di 2024. Nah, itu pesan untuk mereka berdua. Ya, Bang ini Risa sama makanya saya Dedi. ingin tanya nih ke para tim ses. Bang Deddy, singkat saja, itu tadi teman-teman mahasiswa bertanya bahwa mereka nggak peduli sebetulnya dengan drama politik yang terjadi di elit. Yang mereka pedulikan adalah apa yang ditawarkan oleh capres Anda, gagasan apa yang ditawarkan oleh capres Anda kepada mereka, para pemilih muda. Saya mau challenge mereka justru. Kenapa nggak dibalik cara berpikirnya? Kalian mau presiden yang akan datang melakukan apa? Kalau soal program, manifesto, apa namanya, program prioritas, visi misi, semua udah ada. kita bisa bikin tuh kayak disertasi S3. Yang menjadi pertanyaan bagi kami, bagi Pak Ganjar, anak-anak milenial Gen Z ini maunya apa? Dan lihat pemimpin yang mana yang paling mungkin menjalankan apa yang kalian impikan itu. Pemimpin mana yang bisa berlari cepat? Pemimpin mana yang mempunyai kekuatan moral untuk melakukan apa yang diharapkan oleh anak-anak muda itu? Kami malah menunggu. Jangan tunggu jualannya Pak Ganjar. Kalian maunya apa Pak Ganjar? Saya kira itu yang paling penting. Ayo ngomong. Jadi mungkin setelah ini teman-teman dari SA Unggul bisa menghubungi Bang Deddy ya. Yes, sebagai why wakil not? koordinator relawan. Yes. Ya, jadi nanti Gak bisa usah sebagai relawan lah, sebagai teman relawan. aja. Saya kan gak tua-tua amat, Bisa masih bisa masuk milenial. Bisa memberikan masukan-masukan Ayo, ya. kita Apa yang tunggu. diinginkan oleh Ya teman-teman sebetulnya pemilih maunya muda. mahasiswa itu sudah kelihatan kok. Sudah kelihatan, mereka nggak mau praktek korupsi merajalela lagi. Mereka nggak mau lingkungan ini rusak. Mereka ingin lapangan pekerjaan. Gitu. Mereka sudah sampaikan. Dan saya kira apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi juga nggak jelek-jelek amat. Ya. Lihat bagaimana petinggi-petinggi di negara ini nggak ada pilih bulu, Ya, ada sikat. 5 menteri Lihat ya. bagaimana kita naik dari urutan 36 ke 34. Saya kira persoalan korupsi bukan persoalannya presiden atau elit. Ini kita perlu memang lembaga-lembaga yang kompeten, orang-orang yang kompeten, tetapi juga kebiasaan masyarakat kita harus Oke, ini dirubah. waktunya udah habis Oke. nih. Peran Silakan. elit. Bang Risa pendek aja, pendek. Jadi saya kira benar ya teman-teman mahasiswa SA Unggul bahwa bagaimana ke depan, bagaimana generasi mereka, bagaimana generasi muda. Itulah selalu yang menjadi harapan, mimpi, dan apa yang diimplementasikan oleh Bapak Prabowo. Bapak Prabowo itu sejak dulu hingga hari ini selalu ingin generasi mudanya maju, generasi mudanya kuat, dan selalu memberi kesempatan sebesar-besarnya, seluas-luasnya bagi generasi muda. Implementasinya di mana-mana, di partai umpamanya. Selalu memberi kesempatan anak-anak muda di partai, generasi milenial. Tapi ini udah mahasiswa, 3 kali nyalon, semua Bos. Untuk Kapan apa? gantian? Untuk maju, untuk tampil, diberi kesempatan. Makanya nggak heran kalau di Partai Gerindra banyak caleg-caleg itu dari kelompok generasi muda. Dan Bapak Prabowo itu selalu ingin sekali generasi muda ini maju, besar, dan memimpin bangsa ke depan. Oke, itu tadi penawaran dari Partai Gerindra ya. Kita lihat nanti dari visi misinya seperti apa yang disampaikan ataupun yang akan diberikan oleh Pak Prabowo kepada generasi muda. Karena konkretnya itu ditunggu Bang, program-programnya apa saja. Ya banyak yang sekali ditawarkan. program untuk Ya udah nanti. kepentingan bangsa dan negara dan Oke, khususnya nanti generasi Pak muda. masih masuk masa kampanye nanti ya. Oke. Bang Panel karena tadi sudah memberikan harapan, kita waktunya udah habis. Tapi singkat saja, 30 detik saya kasih. Ya, pemilu 2024 sebentar lagi. Bisa jadi besok kita akan bergandengan tangan dengan yang baru, ya, atau bergandengan tangan dengan teman-teman yang lama. Yang penting buat kita adalah bagaimana platform menuju Indonesia maju ini bisa kita Jadi proyek pikirkan dan gandengan tangan sama siapa? sama siapapun kita siap. Oke, Yang terima penting, kasih ya. Saya dalam waktu dekat ketemu sama bosnya. Oke. yang penting platform Indonesia maju. Tadi yang disampaikan Mas Joko tentang potensi lompatan, jangan sampai momentum emas ini lewat begitu saja, tidak bisa dipetik oleh calon pemimpin ke depan. Itu jadi concern kita. Baik, kita dengarkan nanti sama-sama sentilan dari teman-teman komisi. Saya mau titip satu kata lagi buat anak muda ini. Apa? Dari tangan Ibu Mega sudah lahir dua
satu orang presiden dan mudah-mudahan satu presiden lagi yang muda. Oke, itu nanti waktu yang akan menjawab ya Iya Bang Deddy ya. dong. Kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.